Hai, selamat datang di My Class Festival UMY Podcast. Sebuah obrolan seputar pembelajaran yang akan dipandu langsung oleh dosen pengampu mata kuliah dari semua jurusan di Festival UMY. Dan di episode kali ini adalah segmen khusus untuk materi pembelajaran dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas penelitian kualitatif. Di sini saya Nawang Kurniawati ditemani teman saya. Assalamualaikum, saya Divani Gusmi. Di sini kita sebagai asisten dosennya Pak Rido yang akan ngobrol langsung nih sama Pak Rido untuk menjelaskan mengenai apa aja yang perlu kita pelajari dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Termasuk beliau ini kan sudah banyak pengalaman nih dalam penelitian dan juga sudah banyak mempublikasikan penelitian-penelitiannya. Mungkin kita langsung saja ngobrol dengan beliau yang pertanyaan pertama mungkin akan ditanyakan oleh Mbak Adibah. Iya nih Pak, Sebelumnya gimana? ya Pak ya, kan biasanya banyak nih mahasiswa tuh masih bingung penelitian tuh harusnya itu gimana sih Pak? Terus metode itu ada berapa macam sih Pak? Mungkin untuk yang paling awal Pak Rido bisa nih bantu jelasin nih ke teman-teman mahasiswa kira-kira perbedaan yang signifikan dari penelitian kualitatif maupun yang kuantitatif tuh gimana sih? Oke. Karena yang paling mendasar ya Pak ya. Oke deh, makasih atas beberapa pertanyaannya. Oke, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama tadi dari Mbak Adibah. Apa sih perbedaan kualitatif dan kuantitatif dalam sebuah penelitian? Oke, pertama kualitatif itu mendasarkan sebuah penelitian itu tidak hanya berdasarkan pada angka-angka atau kalau kuantitatif itu kan penelitian atau penelusuran tentang fenomena sesuatu hal yang hanya didasarkan pada hitungan angka atau rumus tertentu. Iya, Pak. Sehingga berdasarkan angka dan rumusan tertentu itulah menghasilkan sebuah kesimpulan. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu tidak hanya berhenti pada berdasarkan data-data angka, tetapi dia bisa menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sebagai contoh mungkin kita di ilmu pemerintahan mau mengevaluasi sebuah kebijakan. Seandainya menggunakan teorinya William Dunn mau mengevaluasi sebuah kebijakan perda. Nah, seandainya di teorinya William Dunn itu ada 6 indikator. Nah, di 6 indikator itu saling dihubungkan, nggak hanya deskriptif indikator efektivitas, efisiensi itu apa-apa, tapi menghubungkan kenapa kok di efisiensi bisa begini, di efektivitas begini, dan keterkaitan satu dengan yang lain. Makanya jadi tetap semuanya itu whole package gitu ya Pak ya. Semuanya betul. Itu harus berhubungan antara satu indikator dengan indikator lainnya. Betul. Makanya di situ disebut kualitatif. Jadi sebenarnya penelitian kualitatif itu lebih sulit loh daripada kuantitatif karena dia kuali ya, tidak hanya angka tetapi substansi. Dan substansi itu lebih sulit karena dia harus mencari makna yang terdalam, menginterpretasikan lebih mendalam, menghubungkan variabel satu variabel yang lain. Contohnya, kok di variabel ini dia sukses, di sini enggak. Nah, itu kan harus dianalisis. Tapi kalau di angka itu nggak bisa nyampe. Tapi kalau kualitatif, kok seandainya perda kok efektif, tetapi kok nggak efisien. Ini ada faktor apa gitu. Nah, di sini. Nah, ini yang kadang mahasiswa kita seolah-olah nih kok meremehkan kualitatif itu lebih mudah. Padahal sebenarnya sebaliknya. Banyak juga ya Mbak Nawang ya dari teman-teman kita atau mungkin mahasiswa kita itu selalu mengeluhkan nggak mau nih penelitian kuantitatif dengan alasan angka. Dan menggampangkan penelitian kualitatif yang anggapannya saya bisa interview aja nih besok. Padahal saya interview punya orang dalam, apalagi yang gitu biasanya ya. Padahal kan interview itu kan metode mengumpulkan. Padahal menganalisis ya kan, Nawang sendiri kan ikut di asistansi bimbingan saya. Bagaimana mahasiswa ya bimbingan saya itu ya kesulitan, udah saya jelaskan begini-begini, ya mereka nggak paham gitu kan. Saya sudah bilang berkali-kali
kualitatif itu tidak hanya deskriptif, tetapi metode analitik bagaimana mengkaitkan gitu loh. Jadi jaring laba-laba tapi bagus gitu, bukan jaring laba-laba malah makin ruwet, malah pembaca nggak ngedong, nggak ada satu hal yang baru. Nah di situ sebenarnya kualitatif itu dia kuali gitu ya, substans. Jadi menemukan hal yang dalam bacaan kuanti itu nggak kebaca gitu. Nah kira-kira gitu sebenarnya gitu. Wah, benar-benar dikupas nih, kupas tuntas mengenai sebenarnya apa sih kualitatif itu. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa yang masih agak bingung nih, kira-kira nanti mau penelitian mau pakai kualitatif atau kuantitatif, dari sekarang kan sudah tahu nih. Setidaknya definisi awal dari penelitian kualitatif itu apa. Dan ternyata memang yang sudah dijelaskan sama Pak Ridho tadi, memang selama ini kualitatif itu kayak di nomor 2-kan. Nggak pernah di nomor 1-kan. Iya. Gitu. Aduh, sedih Memang banget sih ya. Sedih banget sih ya. Aduh, kok ngomongnya jadi gini ya. Aduh, Bang Nawang kan selalu di nomor 1-kan kan ya. Masya Allah. Oke, fokus. Ya mungkin lanjut sama Mbak Nawang mungkin Mbak. Oh iya, mungkin Pak kan gimana? kualitatif nih cenderung orang-orang taunya tentang wawancara nih Pak. Mungkin Betul. ada metode-metode lain di kualitatif yang ternyata itu tidak mengharuskan kita untuk terjun langsung ke lapangan atau tidak harus mewawancarai langsung informan tersebut gitu Pak. Betul. Jadi dalam kualitatif kesannya yang kayaknya nih ya, yang sepengetahuan saya juga mahasiswa tuh apa-apa harus interview ke lapangan. Itu kualitatif. Dengan wawancara seolah-olah seperti sayur tanpa garam itu nggak sah gitu kan. Padahal dalam penelitian kualitatif menggunakan secondary source itu juga sudah cukup. Tinggal bagaimana itu tadi menghubungkan cara seseorang membaca sebenarnya. Cara seseorang menganalisanya itu. Seandainya datanya itu dari internet, dari sumber-sumber berita ataupun dari video-video narasumber, itu kemudian dihubungkan, dianalisa. Jadi sebenarnya sejauh mana baiknya sebuah penelitian itu memang sejauh mana dia mendapatkan data. Tetapi sejauh mana juga data itu dianalisa dan diolah. Bisa jadi nih dia datanya bagus, tapi dia nggak bisa ngolah, dia nggak bisa nganalisa, ya ambiar. Iya. Bisa juga nih datanya biasa-biasa aja, ya mungkin secondary source, tapi dianalisa dengan baik, perspektifnya bagus, hasilnya bagus. Verifikasi teori gitu ya Pak? Verifikasi teori, jadi dia pengen ngomong apa gitu kan. Jadi dia tuh pengen menyajikan apa sih, itu kan poin pentingnya. Saya tuh mau ngomong apa gitu kan. Nah data ini kan verifikasi lapangan sebenarnya, verifikasi lapangan sehingga ini memperkuat analisanya si peneliti. Kadang saya membaca sebuah artikel yang sebenarnya itu studi pustaka gitu kan. Dia itu hanya menggabungkan hasil penelitian orang, tak menjadi sebuah kok menarik juga ya. Nah itu butuh butuh kehebatan juga gitu kan. Nah terkadang makanya saya bimbingan saya itu datanya bagus. Nah kadang begini juga, dalam mengambil data, misalnya dia udah dapat narasumber yang bagus, tapi si pewawancara ngambil datanya nggak bagus, itu sayang banget. Padahal untuk ketemu narasumber itu susahnya. Tapi ketika saya dapatkan kok cuman ngomong kayak gini gitu kan, itu lagi-lagi kelihayan itu ya pada si kitanya itu. Kita pintar mencari data, bisa wawancara, kemudian datanya bagus, nganalisanya bagus. Nah biasanya hasilnya disajikannya itu seperti kayak orang masak gitu loh kan. Ngapa kok ada soto Kadipiro, soto ini, padahal bahan dasarnya sama kan? Iya, sama-sama soto ya Pak ya. Sama-sama soto. Nggak bisa jadi sate gitu. Nah, itu kan kenapa Kadipiro, kenapa soto Pak Min Klaten dan segala macam sop
dan seterusnya, bahan dasarnya sama kok berbeda-beda. Nah, itulah seperti peneliti pemula dengan yang advance dalam menyajikan sebuah soto untuk pelanggan. Maka seandainya Diba ataupun Nawang, oh saya senang nih baca bukunya ini karena sebenarnya dia menyajikan dengan baik. Kenapa sih seandainya kalau novel ya, kok Andrea itu kok pinter banget sih, sebenarnya faktanya sama, tapi bagaimana dia kan melakukan rekonstruksi realitas itu menjadi sebuah cerpen yang kemudian dibaca itu menarik. Nah, itulah kira-kira peneliti, penulis novel sama seorang chef itu polanya sama. Sebenarnya vitalnya di kualitatif itu ya Pak, kalau misalnya si pewawancara kurang bisa mendalami waktu melakukan wawancara kan malah jadi datanya abstrak, kurang bisa mendalam, dan Betul. itu tentunya beda sama kuanti. Padahal kuanti ini tuh juga punya pertanyaan penelitian tapi mereka lebih terstruktur pertanyaannya ya Pak ya, dibanding kualitatif. Betul, tertutup dan kemudian sudah di range sejak awal gitu toh. Kalau di kuali kan dia bisa berkembang di tengah perjalanan, dan lebih cair biasanya sih responden lebih senang, karena kalau seandainya orang terkenal, orang sibuk mau dengan pertanyaan kuesioner tertutup gitu kan kayak nggak ngormatin banget kan gitu. Jadi apalagi kalau seandainya menggalinya itu santai, Pak mohon maaf bla 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 dan segala macam, sehingga datanya itu lebih kaya sebenarnya, tidak terpaku pada. Nah itulah, jadi kualitatif itu diberikan keleluasaan kepada peneliti itu menggali sedalam-dalamnya. Jadi seperti diving kita itu, kalau melakukan kualitatif itu diving. Tapi kalau seandainya kuantitatif itu seperti ya di kolam, kita mau diving kemana ya datanya segitu. Jadi dengan kuesioner begini ya mau sedalam-dalamnya sudah dibatasi gitu. Nggak ada, kecuali kalau seandainya kuantitatif kemudian dilengkapi dengan wawancara bisa juga gitu ya, lebih mendalam. Itu kira-kira. Oh iya Pak, ini kan tadi Pak Rido juga udah bilang nih, kualitatif itu kan berarti kita menyelam nih, diving tuh. Ya, Kita mencari betul. info, mencari data, itu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Nah, terkadang kan mahasiswa tuh memang masih bingung nih, saya itu mau nyari data gimana Mbak, gimana Pak, lawang saya itu topik penelitian tuh masih bingung. Bingung ya. Itu kira-kira gimana Pak? Menentukan topik ya. Iya, masih banyak kayak yang biasanya Pak Rido juga pernah menanyakan di kelas, kamu kenapa mau neliti ini? Karena saya orang sini gitu. Nah itu kan agak, ya sebenarnya masuk akal sih, cuma mungkin harus ada alasan yang jauh lebih akademis. Masa iya ditanyain kenapa kamu mau neliti tentang misalnya pengelolaan sampah di kota gede, ya karena saya orang kota gede kan gitu, nggak mungkin gitu. Oke, gimana cara menentukan topik? Ya jadi memang karena ini kan dunia akademis, maka reasonnya considerationnya itu harus akademis, bukan emosional ya, bukan alasan-alasan yang sifatnya personal psikologis gitu, tapi alasan yang akademis. Artinya satu, untuk menentukan topik menarik atau enggaknya itu secara umum saya tertarik di topik apa nih. Seandainya kan setidaknya 6 semester mahasiswa sudah dapat topik perkuliahan. Nah, dari topik-topik itu mahasiswa kemudian menentukan mau ambil topik mana itu dari ketertarikan pribadi. Saya mau ngambil bidang apa nih? Oh, saya tertarik di pelayanan publik. Saya tertarik di tata kelola pemerintahan. Saya tertarik di tata kelola desa, tata kelola perkotaan, atau tertarik di pemilu, tertarik partai politik, tertarik apapun lah, barang dan jasa ya, e-procurement. Nah, baru dari situ, dari ketertarikan terhadap mata kuliah tertentu, tertariknya entah karena dosennya atau karena tertarik materinya, baru kemudian didalami. Topik-topik di mata kuliah itu apa kan, misalnya dilihat kembali silabus. Nah, itu lebih detail lagi. Jadi penelitian itu berbeda dengan ilmu jurnalistik. Kalau penelitian itu tahu banyak tentang sedikit, itu penelitian. Tapi kalau jurnalistik tahu sedikit tentang banyak. Oh, ya kan? Iya Pak.
Najwa Shihab atau apa, dia kan tahu sedikit tentang banyak, karena dia harus setidaknya pura-pura sok tahu lah, mau begini-begini, tapi kan lebih mendalamkan pembicara. Nah kalau penelitian tahu banyak tentang sedikit hal, jadi bukan tahu banyak tentang banyak hal. Nah itu lambe turah kan gitu. Makanya ada expert gitu ya Pak ya. Betul, itulah expert. Jadi dia tahu banyak tentang sedikit ya. Seandainya Nawang ahli percendolan, nah itu, cendol itu duwek sampai dalamnya, sejarahnya, ada kisah cintanya atau apanya itu terkait dengan percendolan. Nah ini jadi tadi itu mata kuliah per topik diperdalam lagi. Nah di situ baru kemudian saya ini tertarik tentang ini nih di topik seandainya pelayanan publik di sektor apa atau smart city atau apa kira-kira. Jadi kan baru masuk di situ. Nah dari situlah kemudian saya mau melihat apanya nih, seandainya case di tingkat kabupaten, case di nasional atau case di apa. Baru dari situ kemudian dilihat saya mau meneliti apanya nih. Ini kan objeknya. Saya mau meneliti objek ini dengan perspektif apa? Sederhananya evaluasi atau peran dinas atau leadership kepala daerah dalam penerapan apa gitu kan. gitu ya Pak ya. Nah, baru dari situ kita meneliti, mencari studi terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain agar kemudian meletakkan posisi kita berbeda dengan orang lain. Jangan tiba-tiba nulis di kertas tuh kayaknya judulnya bagus deh. Nah itu orang ininya di depan aja apa di belakangnya, kayaknya ini bagus. Kadang mahasiswa nyetor saya, lah kamu itu mencari ini berdasarkan apa gitu kan. Kecuali kalau seandainya mau payung itu berbeda ya, mau payung pun diskusi sama dosennya. Mau spesifik ini, seandainya dia mau begini, dosennya bilang karena sudah mengetahui, oh ya topik ini udah banyak gitu kan, kecuali itu. Tapi kalau pribadi mau mandiri, kira-kira begitu, biar supaya kenapa kok lebih yang sukai itu ya biar enak. Kalau orang suka sama sesuatu itu kan mau ngerjain kan seneng toh, kalau udah nggak suka, waduh mau diceceli. Udah nggak suka, terus ternyata nanti dapat dosennya yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan gitu, nanti adanya kabur itu Pak. Iya, civil war yang ada kan, perang sipil kedua kan gitu. Tapi memang sih Pak, kayaknya topik ini tuh jadi suatu hal yang krusial sih Pak dalam kehidupan perskripsian mahasiswa. Betul. Jadi atau kadang nyarinya gini, yang mudah aja lah, evaluasi, plak, gitu, padahal kan evaluasi di Kabupaten Sleman dinas yang berbeda 10 mahasiswa. Jadi kan lucu aja kan gitu. Kayaknya banyak juga itu Pak kasus-kasus ya Mbak Nawang ya, dari angkatan kita dulu banyak yang udah ada isu katanya nggak boleh nih pakai yang topiknya tentang peran pemerintah A atau peran dinas A, peran pemerintah kementerian A, B, C gitu. Iya, itu sekedar katanya sudah nggak boleh, tapi Ternyata boleh. akhirnya sampai sekarang masih banyak yang kita temukan dari topik-topik masih Konsep-konsep yang sama konsep-konsep ya. yang sama, walaupun mungkin memang ada hal lain yang memang dia teliti dengan cara diving itu tadi. Iya, ya itu menjadikan problemnya. lebih Kalau nggak efektivitas di dinas apa gitu, satu iya. kabupaten bisa 10 skripsi ya. Efektivitas kinerja dinas bla bla bla, efektivitas dinas pendidikan kebudayaan, kayak jadi laporan tahunnya, skripsi. Pak. Nah, apalagi tahunnya. Saya paling jengkel, kenapa kamu ngambil ini yang terbaru? Apa substansi baru kalau saya nguji ya? Apa substansi baru 2020 itu? Apa mau kamu bedakan dengan 2018, 17, ya nggak tahu juga gitu kan. Lagi-lagi di situ. Ternyata masalahnya sama. Iya, saya selalu kalau nguji mahasiswa itu kayak gitu. Walaupun ada pembimbingnya, biar tahu juga begitu. Kenapa kok 2017, 2019? Kenapa kok nggak sebelumnya gitu kan? Bingung juga dia yang kebaharuan. Apa fungsi mau mengambil topik kebaharuan tuh mau menyampaikan apa gitu. Itu juga kan menjadi jadi judul itu harus bisa terimplementasi di seluruh jabaran skripsi dan ada alasan. Iya betul.
Kecuali orang jatuh cinta kan gitu. Kalau penelitian itu semuanya harus pakai alasan. Kalau orang jatuh cinta kadang nggak boleh pakai alasan gitu kan. Kalau alasan, Ambiar Pak. kalau penelitian harus semua. Seandainya tahun 2017 sampai 2020, kenapa 17 itu begini Pak, 2020 itu begini. Kenapa kok di Kabupaten A? Di Kabupaten A itu begini, kalau B itu case-nya begini, yang ini karakteristiknya begini. Jadi setiap kata dalam judul skripsi itu ada reasonnya, ada alasannya. Alasan yang bagaimana, yang akademik, mau ngapain kok ngambil ini, itu. Jadi penelitian. Sulit ya Pak? Ya sebenarnya kalau dipikir ya nggak sulit juga gitu. Hanya nggak jarang baca, saya yakin kira-kira gitu. Betul Pak. Banyak Mas itu. Sebenarnya mungkin mahasiswa juga bingung nih Pak, sebenarnya yang harus kita dahulukan tuh masalah dulu atau topik dulu. Soalnya kan kualitatif ini kan berangkat dari masalah Pak. Nah sebenarnya tuh seberapa penting nih masalah dalam penelitian kualitatif itu sendiri? Jadi betul, seberapa penting sih masalah itu sangat penting dan paling mendasar. Kalau penelitian itu tidak punya masalah, berarti penelitian itu bermasalah. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi dalam sebuah penelitian itu harus ada masalah. Karena masalah itu karena kan skripsi itu kan ingin menyelesaikan sebuah persoalan. Maka dia harus mencari masalah. Masalah itu bisa terjabarkan dalam latar belakang. Latar belakang ini kan menjelaskan mengapa topik ini menarik, keunikannya apa. Berdasarkan latar belakang itu kemudian dirumuskan, makanya rumusan masalah. Ini yang menjadi penting, itu bukan rumusan pertanyaan. Banyak mahasiswa langsung pertanyaan. Bimbingan saya selalu mulai, ini bukan rumusan masalah. Kalau begini itu namanya rumusan pertanyaan. Ya kan? Atau mungkin harusnya namanya pertanyaan penelitian langsung gitu Pak. Nah, rumusan masalah itu diawali dengan statement apa, gap apa yang ingin dia sampaikan, berdasarkan apa? Berdasarkan latar belakang. Jadi seandainya berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah ini, karena namanya juga masalah yang sudah dirumuskan, jadi singkat aja. Rumusan masalah ini adalah seandainya bimbingan saya itu ada tentang strategi kampanye PKS di pemilu 2019 ya. Rumusan masalahnya adalah dia pengen melihat sejumlah survei mengatakan bahwa PKS nggak akan lolos. Beberapa pengamat mengatakan PKS nggak akan lolos 2019. Bahkan terjadi konflik internal. Nah, tetapi PKS ternyata lolos di 2019. Nah, gapnya itu mengapa nih kok antara survei, pengamat dan konflik internal ini kok tidak selaras dengan yang kenyataannya. Nah, kita ingin menggali strategi kampanyenya itu gimana kok bisa berhasil PKS ini sebagai partai yang mampu menjatuhkan prediksi-prediksi orang gitu. Jadi rumuskan satu kalimat baru berdasarkan masalah tersebut, baru penelitian ini mengajukan bla 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 bla. Jadi sangat penting sekali karena kalau nggak ada masalah berarti risetnya bermasalah. Kalau nggak ada masalah juga ngapain diteliti gitu ya Pak? Ngapain diteliti? Kalau nggak ada masalah berarti itu sama aja laporan sebuah lembaga atau laporan sebuah organisasi. Jadi yang membedakan penelitian itu adalah kalau laporan organisasi itu nggak ada masalah, nggak ada perspektif. Jadi kalau seandainya ada penelitian dia hanya sekedar deskriptif, hanya mengungkap laporan, terus ini penelitian saya gitu kan. Itu bukan penelitian, itu laporan. Ya, jadi laporan IGSC, laporan Komap, ya sudah kan nggak ada tuh dianalisa. Dan apa menariknya dan apa masalahnya kan gitu. Nah, penelitian di situ sebenarnya. Nah, kadang pembimbing itu nggak aware yang begitu, tetapi malah justru rewel dengan hal yang kecil-kecil gitu kadang Sistematika gitu ya Pak ya. Ya. Tulisan EYD. Ya, itu penting tetapi bukan terjebak pada itu aja gitu kan, atau ini ribut di satu masalah gitu tanpa substansi gitu. Pak, tapi mengingat
tentang yang rumusan masalah tadi Pak, kan namanya rumusan masalah, berarti kan kenapa ada masalah itu gitu kan, Iya. Pak? Sehingga dari masalah itu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau kita menuliskan dalam bahasa Inggris itu kan research questions. Nah, itu kan beda. Itu kira-kira gimana ya Pak? Mungkin ada beberapa mahasiswa, mungkin khususnya mahasiswa iGov, mungkin lah kan aku bahasa Inggrisnya pakainya research questions. Ya itu juga bukan, rumusan masalah nanti. sebenarnya dalam proposal itu ada problem identification. Jadi gini, bukan jiplak-plak sama, problemnya adalah kalau kalian baca disertasi apa PhD thesis itu pasti ada problem formulation. Ada research question baru atau Oh, berarti memang beda gitu ya Pak, itu dibedakan. hal yang beda, atau dalam problem formulation di akhir bisa langsung research questionnya Oh, gitu. berarti dalam sistematikanya memang seharusnya seperti itu ya? Seharusnya begitu. Coba kalau cek, makanya kata profesor saya itu, Ridho, you sekarang calon PhD, maka standar bacaanmu minimum itu harus dissertation. Jadi akan tahu tuh diverse semua benua. Nah, ada yang problem formulation itu dirumuskan di latar belakang, ada yang ada problem formulation, bahkan ada scope and limitation of the study kan gitu. Ada scope dan batasannya. Ini Batasan masalah. batasan saya tuh mau kenapa kok di sini saja, kenapa di sini kok yang ini enggak. Nanti kan dibahas di belakang tuh keterbatasan penelitian ini, kekurangannya. Karena kalau ngomongin itu tadi jadinya saya tahu banyak tentang banyak hal, padahal kan saya ingin fokus seperti diving di ke karang. Jadi tahu banyak tentang sedikit hal. Itu kira-kira. Oh, iya, Pak. Nah, sekarang mungkin saya juga pernah dengar Pak, kalau misalnya rumusan masalah yang bagus itu bisa diterjemahkan di dalam tujuan dan manfaat. Betul. Sebenarnya tujuan dan manfaat itu seperti apa sih Pak, kalau misalnya kita mau buat yang biasanya kan orang-orang langsung aja untuk mengetahui, untuk menganalisa, hanya sebatas itu gitu loh Pak. Kurang. Nah, makanya sebenarnya tujuan dan manfaat itu kadang gini, dalam penelitian itu latar belakang, kemudian rumusan masalah itu kan kalau seandainya kita baca di penelitian-penelitian yang sulit atau disertasi itu kan kayaknya kadang abstrak tuh, masih bingung. Nah, fungsi tujuan dan manfaat itu kita pengen tahu riset ini ngomong apa sih gitu. Kadang kan kalau seandainya kita baca paper itu kan kemana-mana tuh, apalagi kalau orang Indonesia itu introduction itu ngomongnya kemana-mana. Tapi kalau di paper-paper internasional kan langsung this paper examines atau this paper analyze bla 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 bla. Tapi coba kalau papernya orang Indonesia, wah itu kan kemana-mana dulu itu. Mungkin karena ada batas minimum harus berapa words juga gitu Pak. Iya. Sehingga itu yang membuat beberapa Indonesian author itu mungkin rada muter dulu ke pasar dulu baru Ya, karena baru ya, ke laut gitu. nah itu Bisa jadi, dipengaruhi, Pak, bisa jadi, tapi ya, mungkin. tapi itu biasanya itu dipengaruhi dengan struktur budaya kita juga gitu loh. Orang barat itu maunya start forward, jadi mau ngomong apa jeda. Jadi ketika orang baca abstrak itu, Udah jelas these ya, papers aims to bertujuan untuk, paper ini ngomong ini gitu kan. Jadi itu memudahkan. Jadi dengan adanya tujuan dan manfaat itu ingin memudahkan pembaca dalam memahami sebuah penelitian. Enaknya penelitian S1 itu sebenarnya orang baca judul sudah paham gitu loh. Oh iya. Karena Iya udah kan? banyak sih sebenarnya ya Pak. Evaluasi tentang jadi tanpa monitoring dan evaluasi tugas apa gitu. sebenarnya itu. Coba kalau kalian baca hasil penelitian disertasi apa. Contohnya tuh yang Islamizing Indonesia, The Rise of Jemaah Tarbiyah bla 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 yang punyanya Yon Mahmudi. Itu Islamizing Indonesia kan hal yang masih abstrak tuh. Itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Kok mengislamisasi Indonesia, munculnya gerakan Jamaah Tarbiyah dan munculnya Partai Keadilan. Baru di di tujuan ini mau mengungkap bagaimana peran dan perjalanan gerakan Jemaah Tarbiyah dan bagaimana ini merubah kultur situasi
kultur masyarakat Islam Indonesia dalam konteks politik gitu. Oh gitu, itu maksudnya. Atau penelitian-penelitian yang lebih mendalam gitu kan. Sehingga penelitian itu fungsi tujuan itu mengetahui fokusnya mau ke arah apa dan endingnya itu mau kemana. Nah kadang ya itu tadi skripsi tanpa harus membaca tujuan dan manfaat dari judul sudah tahu karena terlalu sederhana gitu. Bahkan mungkin dari baca abstrak tuh sudah jelas banget gitu ya Pak. Ini berhasil apa enggak gitu findingnya ya. itu akan seperti ini gitu. Kesimpulan akhirnya itu akan menjadi seperti ini. Karena kualitatif Sesuai judul, gitu, betul, Pak. karena kualitatif dia itu tidak sampai mengkoneksikan satu variabel dengan variabel itu. Seandainya nih efektif dan efisien harusnya kan saling terkait. Kok seandainya efektif berhasil, ini kok enggak? Seharusnya dia mampu mengungkap fakta di balik kenapa kok ini enggak, kenapa ini iya. Seharusnya kan connect. Iya, betul, Pak. Nah, Berarti analisa verifikasi teorinya kurang gitu ya. nah, mahasiswa kita ya termasuk bimbingan saya terakhir, namun juga melihat itu enggak punya kemampuan itu gitu loh. Banyak masalah itu. Belum diupdate, nah gitu, belum terinstal koneksi di situ. Jadi saya jengkel aja gitu. Jadi, Mungkin karena memang terbiasa dari mungkin ya Pak kurangnya pengetahuan tentang basic dari kualitatif ini sendiri ya sih, di Pak. kelas ya kayak gimana gitu tuh Kemudian paling. mungkin ya kita belum tahu juga selama kuliah ngerjain tugasnya seperti apa kan kita juga belum tahu. Kemungkinan Iya. kalau misalnya memang yang dia mendengarkan dosennya apalagi yang dikejar sama Pak Ridho benar-benar mengikuti tata cara penulisan yang baik sih semoga dan insya Allah nggak akan seperti itu. Iya, ya dan daya tangkap juga kan. Iya. Daya tangkap dan daya paham gitu. Semua daya kan dia sejauh mana kan orang. Jadi ya itu tadi. Jadi bimbingan saya nggak nangkep. Jadi seandainya saya pertimbangan ini setuju nggak setuju, tapi tidak selalu kesimpulan itu berdasarkan itu, tapi selalu aja kesimpulan itu berdasarkan itu. Nah sehingga ya sudahlah, yang penting saya punya hasil wawancaranya sehingga saya bisa ngolah lagi saja, walaupun pasti di ujian itu karena kemampuannya sudah di situ aja, nggak bisa saya otak-otak lagi gitu kan, daripada bengok-bengok malah bapak ibunya nelpon saya ini apalagi ya sudahlah gitu. Jadi tidak memaksakan, tapi saya yakin mungkin suatu ketika mereka akan paham gitu kan. Apa kemudian saya agak rewel di situ. Saya pun gitu dengan pembimbing saya dulu, kok rewel banget ya. Jadi saya lebih paham. Nah, semoga aja suatu ketika mereka paham juga gitu dengan saya harus begini dan begitu. Gitu kira-kira. Mungkin Oke, Pak. juga ya. Apa? Mungkin sebelum ditutup ya Pak, saya mau nanya sedikit sih Pak. Biasanya kan kayak tadi yang udah dijelaskan sama Mbak Nawang, beberapa mahasiswa masih untuk menganalisa A, untuk mengetahui tentang B, masih dalam tahap seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Mungkin jauh lebih ke sistematika, tapi itu mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa juga. Sebenarnya untuk membuat sebuah tujuan dan manfaat yang baik itu seperti apa? Apakah lebih baik pakai poin-poin gitu, pakai bullet seperti itu, atau satu kata aja tapi dia tuh singkat, padat dan jelas dan bisa benar-benar kompak menjelaskan tentang sebenarnya tujuan dan manfaat dari penelitian saya itu adalah ini. Saya berharap finding saya itu adalah ini. Biasanya tujuan dan manfaat itu selaras dengan rumusan masalah. Kalau seandainya rumusan masalahnya satu, biasanya tujuan dan manfaatnya juga masing-masing satu. Seandainya kalau ingin evaluasi, ya tujuannya ingin mengetahui hasil evaluasi terhadap kebijakan ini. Manfaatnya agar pihak terkait bla bla bla. Jadi simpel aja di poin per poin dan sesuai aja rumusan masalah satu, tujuannya satu, manfaatnya tergantung. Manfaat untuk apa? Peneliti, manfaat untuk Pemda, manfaat untuk masyarakat gitu kan. Karena biasanya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, itu kan terlalu umum lah Iya gitu Pak, tuh. itu sebenarnya harus nggak sih Pak? Ya Kalau dalam enggak lah, ya proposal? semuanya kan semuanya kan ya bermanfaat untuk ilmu, tapi kan lebih spesifik lah. Saya yakin itu tuh ya karena nyontek di skripsi sebelumnya benar, gitu. Memang
masih banyak sih Iya, Pak. Misalnya banyak, kadang-kadang saya Makanya main lihat repository. coba baca disertasi gitu kan. Nggak akan mungkin dia akan this is the benefit for society, benefit for intellectual community bla bla, nggak ada, tapi spesifik gitu kan. Mau ke arah mana? Kalaupun ingin menyatakan manfaat itu untuk ilmu pengetahuan di bidang apa gitu. Jadi mending kita tuh kalau mau mencontoh lebih baik lihat atau baca tesis ataupun disertasi ya Pak, dibanding baca skripsi skripsi. sebelumnya. Ya problemnya kan, iya harusnya begitu. Problemnya mahasiswa kan nggak mau yang susah-susah. Orang ini sudah lulus kok, nah gitu toh. Benar. Nggak mau mendaya gunakan akalnya gitu loh. Ya makanya kita itu tergantung pada level mana kita gitu loh. Kalau seandainya dia mau nulis disertasi tapi bacaannya masih skripsi, ya sebenarnya pada level itu gitu kan. Jadi ya kalau disertasi ya minimum itu dan hasil-hasil jurnal internasional, maka kita akan selevel di bidangnya itu gitu. Bukan kemampuan saya hanya bisa menjangkau tesis dan yang deket-deket ya susah ya, begitu juga hasil kita juga gitu. Itu kira-kira. Masih ada lagi nggak? Mungkin udah Cukup ya? cukup banyak yang kita Cukup banyak obrolin. yang kita Oke, udah untuk berapa menit kelas. ini? Udah lumayan juga ya. Sudah lumayan 30-an ya? Iya, 30 menit lebih kayaknya Pak. Oke, sip lah saya kira. karena kan memang sebenarnya ini penting banget ya Pak, Hmm. penelitian ini, karena bekal untuk teman-teman nanti untuk mengambil gelar sarjana. Betul. Kemudian- Jadi sarjana itu nggak omong kosong gitu loh. Jadi sarjana itu paham, ngerti Ya, gitu. jadi ketika nanti misalnya suatu ketika dipertanggungjawabkan Oh iya, dan skripsinya, begini-begini itu tulisannya, nanti bermanfaat bisa loh buat dijawab. alumni yang satu mencari kerja. Seandainya dia suruh buat proposal. Oh, proposal. Latar belakang, ada kalau nggak habis itu tujuan, kalau nggak ada rumusan masalah kan proposalnya yang sederhana, tapi setidaknya terframe di sini, ngerti latar belakang itu bukan konsep-konsep gitu kan. Kadang ada loh skripsi yang latar belakang itu isinya konsep malahan. Padahal kan ada menjelaskan kerangka ya, Pak, teoritik gitu loh, tapi latar belakang itu satu hal yang melatar belakangi mengapa topik ini menarik. Nah, itu diulas di situ bahwa nanti ada data dimunculkan, itu kan sebagai penguat ini loh menariknya. Namanya latar belakang, bukan latar teori kan? Nah, iya benar. Nah, itu. Apalagi teman-teman yang misalnya nanti mau lanjut untuk studi lanjut, atau mungkin nanti sekalian mau mendaftar habis lulus S1, S2, PhD sekaligus langsung ikut postdoc gitu kan. Pasti kan itu jadi suatu Nah, hal yang esensial untuk sebenarnya- bisa paham dulu apa sih kualitatif ini gitu. Betul. Sebenarnya yang lebih mendasar lagi ya sebelum saya penelitian kualitatif, yang saya sebenarnya sayangkan itu kita nggak punya mata kuliah filsafat ilmu. Itu penting lagi. Tapi ya saya pernah ngajukan itu dalam perumusan perubahan kurikulum, tapi ya sebagian dosen menganggap itu sulit. Lagi mana sulit dah, kalau seandainya sulit nanti S2 mereka kesulitan lagi ketika ada filsafat ilmu. Padahal itu sangat penting sebenarnya. Mengapa? Apa sih kebenaran? Wah, kan gitu. Dari mana sih sumber kebenaran itu bisa dapat? Wah, itu kan abstrak banget toh. Iya, Nah, betul. sebelum kita bicara yang remeh-temeh gimana cari topik, itu hal yang filosofis gitu loh. Apa sih ilmu? Apa sih bedanya ilmu dan pengetahuan gitu loh. Apa sih kebenaran? Dari mana sih sumber kebenaran itu? Nah, itu menjadi hal yang sebenarnya anak S1 dapat itu, cuman saya nggak dapat gitu. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Justru memang obrolan kali ini seharusnya sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman ya Pak, karena ternyata kualitatif itu tidak semudah itu untuk dilakukan Ya, dan dipraktekkan secara langsung. Jadi Betul. mungkin dari sekarang teman-teman juga bisa mempertimbangkan gitu loh, mau pakai kuali atau Persiapan kuanti, juga ya, Mbak Nawa. bukan berdasarkan wah ternyata kuali lebih gampang atau kuanti lebih susah, nggak hanya berdasarkan itu gitu loh. Kalian harus bisa memproblematisasi masalah dalam kuali, juga bisa menganalisa dan verifikasi teori yang ada di dalam kuali gitu ya Mbak Diba ya. Iya, benar banget. Oke. Mungkin Ya, banyak juga beneran yang masih berpikir kayak gitu. Mungkin sekarang karena teman-teman masih punya banyak waktu nih untuk menentukan kira-kira skripsi mau dibawa kemana nih gitu. Boleh nih dari sekarang dicoba dicari-cari, digali-gali, diving itu ke laut gitu, cari beneran kira-kira mau carinya pakai siapa tahu di laut ada mantan ya. jangan mantan Pak, siapa tahu di laut ada jodoh harusnya gitu. Oh iya benar. Biar habis skripsi langsung bisa nikah. Soalnya dulu pergi aja ke laut ya udah, mantannya ternyata lu ketemu di sini.
Oke deh, ya. Oke, jadi sebelum saya tutup ya, karena kayaknya ini kita udah terlalu lama, ini pembahasannya sangat super duper menarik. Mungkin Pak Ridho ada kata-kata terakhir untuk mahasiswa. Waduh, kata-kata terakhir. Maksudnya kata-kata penutup gitu. Iya. Oke, ya poinnya karena memang ini dunia akademik, itu jangan pernah lelah untuk berpikir kritis dan mendalam ya. Karena kadang kita nggak mau dibawa lelah. Wah, kayaknya kok capek banget sih. Itu dia. Karena sebenarnya yang membedakan manusia dan hewan itu kan berakal dan tidak kan. Makanya Al-Ghazali mengatakan manusia itu al-hayawanun natik ya, hewan yang berpikir. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan akal pikiran, sebenarnya kita itu hewan kan gitu. Hewan yang ya nyari makan, kerja dan segala macam. Tapi kita diberikan akal untuk berpikir. Nah, penelitian itu mengajarkan kita di sana berpikir secara mendalam, menemukan sesuatu yang tidak sekedar surfing. Surfing itu kan semua manusia itu bisa, tetapi agak diving sehingga ketika kita berbicara itu tidak sekedar asal ngomong, mengklaim kita yang paling benar dan orang lain salah gitu loh. Tapi tanpa melakukan pendalaman yang secara baik dan benar gitu. Kira-kira gitu aja, sehingga ya jangan sekedar untuk membaca surfing tapi diving itu, karena semakin diving kita akan semakin meyakini bahwa diri kita itu bodoh karena nggak tahu apa-apa gitu. Itulah kira-kira. Baik Pak Ridho, terima kasih banyak Yuk, atas sama-sama. pesan, bukan terakhir ya, pesan penutupnya Pada sesi pada sesi podcast kali ini. Nanti akan ada beberapa podcast lagi untuk Insya menjelaskan Allah. tentang apa sih kualitatif lagi. Jadi Iya. teman-teman bisa lebih mantap nih ketika mau melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Itu karena waktunya sudah dibatasi, sudah cukup juga, maka akan saya tutup podcast pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Iya, oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan juga. Terima kasih sudah mendengarkan My Class Visipol UMY Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya.